Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K ya di tahun 2024 kemarin ya. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi mengenai aturan terbaru teman-teman ya. Ini yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Ini mengenai aturan P3K paruh waktu ya. Nah, di sini teman-teman di tanggal 13 Januari 2025 ya, berdasarkan surat keputusan ya dari Menpan RB ini sudah membahas mengenai P3K paruh waktu. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan membahas teman-teman ya. Yang pertama, siapa sih yang bisa menjadi P3K paruh waktu ya. Jadi kriteria honorer yang bisa menjadi P3K paruh waktu itu siapa saja. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita lihat di dalam aturan ini ya, ada namanya gaji dan tunjangannya itu berapa ya. Adakah P3K paruh waktu itu mendapatkan tunjangan apa tidak ya berdasarkan aturan terbaru ini. Nah, berikutnya kita nanti juga akan coba mengecek terkait dengan lokasi penempatan ya. Jadi teman-teman yang menjadi P3K paruh waktu itu nanti kira-kira ditempatkan di mana. Nah, berikutnya ini teman-teman ya, masa kontrak ya atau perjanjian kerjanya itu berapa tahun teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ini kemarin dari Jawa Timur ya, misalkan untuk yang P3K penuh waktu itu untuk yang jabatan guru ya misalkan itu sudah ada kontrak kerjanya sampai dengan di masa usia pensiun. Nah, nanti kita akan cek untuk P3K paruh waktu itu perjanjian kerjanya itu berapa tahun. Nah, berikutnya bagaimana sih mekanisme jadi penuh waktu ya kalau ini paruh waktu. Nanti untuk menjadi P3K penuh waktu itu seperti apa? Nanti kita akan lihat di aturan Menpan RB-nya. Nah, berikutnya di sini tentunya ada larangan dan sanksinya ya. Jadi ketika P3K paruh waktu itu bisa diberhentikan itu dikarenakan apa, dan juga hal-hal apa yang tidak diperbolehkan ya dalam ketika teman-teman itu menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini teman-teman untuk Menpan RB sudah mengeluarkan aturan terbarunya ya di Permenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal-hal tadi ya, mengenai gaji, kriteria honorer ya, lokasi penempatan, masa kerja atau kontrak, terkait mekanisme jadi penuh waktu dan juga larangan dan sanksinya ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk aturan mengenai P3K paruh waktu ya. Tentunya ini yang sudah ditunggu-tunggu ya untuk tenaga honorer. Itu sebenarnya bagaimana ya untuk aturan mekanisme mengenai P3K paruh waktu. Oke, yang pertama teman-teman kita akan cek teman-teman ya. Mungkin bagi rekan-rekan ya yang belum dapat untuk saat edaran mengenai aturan dari Menpan RB di nomor 16 tahun 2025 mengenai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Seperti biasa ya teman-teman bisa cek saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Nanti teman-teman bisa cek atau bisa download mengenai aturan P3K paruh waktu. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas, kita akan mulai yang pertama ya. Untuk menimbang tentu kita akan next teman-teman ya. Jadi memang untuk dasarnya tetap ya, jadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ya. Terus itu undang tentang penyelesaian ya. Jadi ini kemarin ada undang tentang ASN, berikutnya adalah penyelesaian tentang non ASN ya. Terus untuk mengingat ya, kita next saja teman-teman. Kita mulai dari poin pertama teman-teman ya. Kita mulai dari poin pertama. Nah, di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi ini adalah pegawai aparatur sipil negara. Jadi tetap sama ya. Jadi karena ASN itu kan ada dua ya, ada P3K, ada PNS. Jadi P3K paruh waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi P3K paruh waktu ya, teman-teman sebenarnya sudah menjadi ASN ya, itu ya. Yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi poinnya di sini. Ya, ini juga menjadi titik poin ya, yang mana ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi beda ya dengan yang penuh waktu. Kalau penuh waktu memang sudah dianggarkan jelas, gitu ya.
Nah, terus di poin kedua, nah ini pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka yang pertama adalah penyelesaian penataan pegawai non ASN. Ini jelas ya, karena kalau kita lihat memang berdasarkan data di 2022 kemarin ya, kita ada sekitar 2,3 juta ya untuk tenaga non ASN. Yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang poin 3 ya, ini jelas ya, adalah memperjelas status ya, jadi memperjelas status sebagai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Berikutnya terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ini untuk kenapa ada P3K paruh waktu. Terus yang di poin 3 teman-teman, nah ini P3K paruh waktu itu ada di mana saja. Ya, jadi P3K waktu itu ada di jabatan apa saja itu ya. Nah, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan guru dan tenaga kependidikan. Ini jelas ya. Jadi untuk teman-teman guru dan juga tenaga kependidikan yang mulai dari tenaga administrasi ya, mungkin ada tolmen, mungkin ada sapam dan lain sebagainya. Ini juga termasuk menjadi P3K paruh waktu. Berikutnya ada juga di tenaga kesehatan ya, terus ada di tenaga teknis, ada di pengelola umum operasional. Ya, pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Ini adalah jabatan-jabatan yang ada di dalam P3K paruh waktu nanti. Terus berikutnya di diktum keempat teman-teman, di sini pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi ASN di tahun 2024. Di sini jelas teman-teman ya. Jadi P3K paruh waktu itu didasarkan hasil seleksi. Jadi teman-teman kalau tidak ikut seleksi ya tidak bisa menjadi P3K paruh waktu, gitu ya. Nah, di poin kelima, pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Jadi yang sudah daftar di tahap 1 kemarin atau yang sudah masuk di dalam database BKN ya. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ini kriterianya ya. Jadi kriterianya bisa menjadi P3K paruh waktu ini. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi di tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ini mungkin ada yang statusnya R2 teman-teman ya, ada R2 ya, ada R3. Nah, ini artinya teman-teman itu sudah mengikuti seluruh proses atau tahapan seleksi tapi tidak dapat mengisi lowongan, artinya tidak mendapatkan formasi. Ya, ini adalah kriterianya teman-teman itu bisa menjadi P3K paruh waktu ya. Di poin 6, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk nomor identitas pegawai ASN. Jadi teman-teman nanti tetap mendapatkan nomor induk pegawai teman-teman ya, dapat NIP ya. Nah, terus nanti ini ditetapkan pada instansi pemerintah ya, jadi artinya ditetapkan berdasarkan instansinya masing-masing. Ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Ini adalah prosesnya P3K paruh waktu ya. Jadi prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah PPK. Ini mengusulkan rincian kebutuhan paruh waktu kepada Menpan RB. Ya, berikutnya rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini harus diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi yang mengusulkannya adalah PPK-nya. Nah, terus berikutnya Menpan RB ini menetapkan kebutuhan P3K paruh waktunya. Berikutnya rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan. Ini ya. Nah, di sini terus berikutnya P3K mengusulkan nomor induk P3K ya. Sampai di sini mendapatkan penetapan dari Menpan RB. Berikutnya kepala BKN ya, menetapkan nomor induknya ya. Berikutnya penerbitan nomor induk atau identitas ASN sebagai dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lambat 7 hari sejak waktu penyampaian. Nah, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Itu adalah prosesnya untuk P3K paruh waktu. Jadi yang mengusulkan itu adalah dari PPK ya ke Menpan RB ya, Menpan RB oke, nanti baru ke BKN untuk proses penetapan NIP-nya itu ya. Terus berikutnya ke-8 ya, dalam hal pegawai non ASN diusulkan P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari misalkan mengundurkan diri,
dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. Ini mungkin nanti pengisian DRH teman-teman ya. Jadi mungkin nanti di sini di poin B ini adalah pengisian DRH karena ada kelengkapan dokumen ya. Nah, atau meninggal dunia, maka PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Jadi tentunya nanti di poin B ini ada proses kelengkapan dokumen. Di poin ke-9 teman-teman, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Ini tugasnya di PPK teman-teman ya. Di diktum ke-10 ya, pejabat yang ditunjuk sebagai dimaksud ini adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Terus ke-11 P3K paruh waktu telah diangkat dan ditetapkan. Ini melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Nanti kita akan cek untuk perjanjian kerjanya itu berapa tahun. Terus perjanjian kerja nanti di perjanjian kerjanya ya, tentunya ada nama jabatan, ekspektasi kinerja, ada unit kerja penempatan ya, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak kewajiban dan juga sanksinya. Nanti biasanya di surat perjanjian kerjanya di sini nanti tertulis jelas teman-teman ya. Terus berikutnya, nah ini teman-teman, nah ini yang penting ya, di poin ke-13 ini ada masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun ya. Jadi setiap 1 tahun itu berarti ada pembaruan SK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ini artinya menjadi P3K penuh waktu teman-teman ya. Jadi SK dari P3K paruh waktu ini setiap tahun harus diperpanjang atau diupdate ya. Nah, sampai nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, di poin ke-14 di poin ke-14 PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja PPK paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nanti jam kerjanya ditentukan oleh PPK-nya. Ya, ke-15 keputusan pengangkatan dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Di poin ke-16 P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja. Jadi membuat SKP ya, ada kinerja ya untuk menyusun sasaran kinerja pegawai. Nanti tetap ASN ya, jadi tetap ada sasaran kinerja, ada SKP-nya sesuai dengan target dalam perjanjian kinerjanya. Ini nanti dievaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Di 18 hasil evaluasi kerja sebenarnya dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan kerja atau pengangkatan menjadi P3K ya. Jadi untuk SKP-nya ini ya, ini dijadikan evaluasi kinerja. Jadi untuk dipertimbangkan untuk pengangkatan kembali menjadi P3K paruh waktu atau menjadi P3K penuh waktu ya. Jadi untuk SKP-nya ini ya, jadi sasaran kerjanya atau kinerjanya itu ya. Ke-19 P3K paruh waktu diberikan, nah ini teman-teman ya, P3K paruh waktu diberikan upah ya, paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN ya. Paling sih kalau misalkan teman-teman sekarang mendapatkan 900.000 misalkan ya, di sini juga paling sedikit ya misalkan 900.000 yang diterima saat menjadi honorer atau non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi ini tentunya juga menjadi gamblingnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau saat ini misalkan teman-teman mendapatkan 1 juta misalkan ya, di sini teman-teman ya nanti ketika menjadi P3K paruh waktu ya dapatnya 1 juta, atau misalkan di Pemdanya ya atau di pemerintah daerahnya ini bisa sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, misalkan di sini kita contohkan di Jawa Timur misalkan ya, semoga saja nanti bisa UMK teman-teman ya, bisa mendapatkan gaji UMK, itu upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur misalkan untuk tahun 2025 misalkan ya. Nah, di sini sudah ada ya misalkan untuk di setiap daerah. Nah, ini kan berlaku di 1 Januari 2025 ya. Nah, semoga saja di sini misalkan Surabaya nanti ya nilai UMK-nya tahun 2025 misalkan 4,9 juta misalkan. Jadi kalau kita lihat di sini kecil-kecil ya, Kabupaten Kediri misalkan 2,4, terus ada Blitar 2,4 ya. Ini adalah UMK di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur ya. Semoga saja nanti di diktum kedua ini ya. Nah, ini kan ada pilihan ya, jadi ada atau. Jadi kalau besarannya sekarang mendapat gaji berapa ketika menjadi non ASN ya, atau bisa menjadi
upah minimum tergantung dari Pemdanya masing-masing gitu ya. Nah, untuk sumber pendanaannya ini bisa berasal dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pendanaannya bisa berasal selain ya dari belanja pegawai, misalkan belanja barang dan jasa ataupun belanja lainnya. Terus, nah di sini teman-teman, P3K para waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti kita akan lihat ini fasilitas lain ini apa ya. Nah, maksudnya apa? Apakah tunjangan ataupun yang lainnya? Tentunya nanti kita menunggu aturan berikutnya ya dari Pemdanya masing-masing ya. Kira-kira nanti P3K para waktu itu dapatnya apa? Dapat tunjangan keluarga apa tidak ya? Dapat tunjangan daerah apa tidak dan berikutnya ya. Ini tergantung dari Pemdanya masing-masing. Ke-22, P3K para waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. Ini jelas ya. NKRI, Undang-Undang Dasar, menjaga netralitas dan lain sebagainya. Terus berikutnya, nah ini teman-teman, ini juga ada kedisiplinan ya. Jadi ketentuan disiplin P3K para waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Jadi sama ya. Jadi P3K para waktu itu juga nanti disiplinnya berdasarkan aturan sama dengan ASN. Ke-24, nah ini untuk yang diberhentikan ya. Jadi P3K para waktu dapat diberhentikan ketika pertama diangkat menjadi P3K atau CPNS. Ini artinya P3K penuh waktu teman-teman ya. Mengundurkan diri ya, meninggal dunia atau melakukan penyelewengan ya, mencapai batas usia pensiun, terdampak perampingan organisasi. Ini juga hati-hati ya, kalau kena organisasinya ada perampingan ya bisa diberhentikan. Terus tidak cakap jasmani rohani, tidak berkinerja ini ya. Kalau kinerjanya jelek ya ini bisa di stop untuk perjanjian kerjanya. Pelanggaran disiplin dipidana ya, atau menjadi anggota atau pengurus di partai politik. Terus di diktum ke-25, dalam hal P3K para waktu mengajukan pindah instansi. Nah ini hati-hati ya dalam hal P3K. Jadi ketika teman-teman misalkan P3K para waktunya kan ditetapkan oleh instansi ya, ketika teman-teman mengajukan pindah instansi, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri ya. Terus ke-26, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K para waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan, ini nanti akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Itu ya. Ke-27 teman-teman, pengangkatan P3K para waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN di tahun 2024 ini. Berikutnya di ke-28 ya. PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Nah ini teman-teman ya. Jadi di poin ke-28, jadi P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Ini tentunya tepat di Pemdanya teman-teman ya, terkait dengan anggaran untuk menjadi P3K penuh waktu. Terus di ke-29, pengangkatan sebagai dimaksud di diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Jadi untuk tahapan P3K paruh waktu ya menjadi P3K penuh waktu, yang pertama adalah PPK mengusulkan kebutuhan P3K kepada Menpan RB ya. Berikutnya Menpan RB ini menetapkan rincian kebutuhan dan lain-lainnya. Terus kebutuhan terdiri dari jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan sebagainya. Berikutnya P3K mengusulkan perubahan status paruh waktu menjadi P3K penuh waktu ya, P3K ke BKN. Jadi nanti ini prosesnya menjadi P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Terus kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis ya, perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu atau P3K. Nah, PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman ya. Jadi untuk di diktum ke-30 ini sudah mulai berlaku di 13 Januari 2025. Jadi itu mengenai beberapa aturan teman-teman ya mengenai P3K paruh waktu ya. Kita tunggu untuk kabar berikutnya teman-teman ya. Jadi sudah kita bahas mengenai gajinya, honornya ya, lokasi penempatan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Nanti kita akan mengupdate info terbarunya. Nanti teman-teman bisa standby tetap di channel kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.